Nah, itu kan tadi mungkin, singkat cerita mengenai kenapa ada World Food Day Iya, gitu kan. Tapi setiap tahunnya temanya beda-beda iya, nih ya. betul, Mungkin kalau beda-beda. tadi udah dijelasin sama Bu Ratna, Bu Ima boleh mungkin menjelaskan mengenai tema tahun ini nih. Maknanya Mhm. sebenarnya apa sih Bu, mengenai Right to Food for a Better Life and a Better Future? Intinya sebenarnya Mhm, semua orang punya hak terhadap, mhm, pangan yang aman mhm, atau terhadap akses, mhm, jadi mendapatkan pangan itu sendiri untuk tentu saja membuat hidupnya jadi lebih baik mhm, dan tentu saja nantinya ujungnya adalah masa depannya itu lebih cerah mmm, begitu. Mungkin kita sering dengar istilah, mhm, "Kamu adalah apa yang kamu makan," gitu ya. Jadi, mhm, Mhm, kalau kita nabung makanan yang nggak baik, berarti mhm, nanti ke depannya pasti kita menuai gitu ya, mhm, panen mhm, penyakit gitu ya. Tapi kalau dari kecil, dari ini ya, istilahnya dari awal kehidupan kita sebagai mhm, manusia, ibu kita sudah mempersiapkan makanan yang baik untuk mhm, generasinya, maka nanti generasi yang, apa ya istilahnya, yang dihasilkan dari mhm, ibunya, yang dilahirkan dari ibunya menjadi generasi yang, lebih baik, lebih unggul seperti itu. selain aksesnya kita bisa mhm, mendapatkan makanan yang cukup, tapi mhm, juga kualitasnya juga gitu betul ya. betul, Jadi makanan yang, baik atau berkualitas itu berarti kita harus pastikan dulu aman, mhm, ya aman dari cemaran-cemaran kemudian juga bergizi tentu saja. mhm. Mungkin Ayah ingat zaman dulu, apa, tongkat kayu. Benar, itu Makanya terjadi. jadi Jadi tanaman. bakal jadi tanaman gitu ya. Ibu saya melempar itu apa, batang, apa, singkong Mhm, Singkong, tumbuh, jadi tumbuh. melempar, oke, biji apa, labu gitu ya, mhm, tumbuh jadi labu. Jadi, oke, eee, tadi cuman kita mau atau enggak memanfaatkan lahan mhm, kita sesedikit mungkin pasti kita bisa. Dan kalau pangan lokal itu ya, memiliki kelebihan juga. mhm, Kelebihannya yang pertama akses mhm, ya, betul, akses pasti mudah sekali Iya, didapat dan perlu dipromosikan juga bahwa pangan lokal itu kandungan gizinya itu nggak kalah. sebenarnya kan ini juga jadi solusi bagi UMKM sekitar juga ya Bu ya, ketika bisa Betul, mengembangkan makanan iya, lokal gitu kan, jadi mhm, memperkaya daerah tersebut iya. juga sebenarnya. Podcast Club Pompi, Badan POM memberi informasi. Hai Sahabat Pompi, kembali lagi di YouTube channel Klub Pompi pastinya. Dan seperti biasanya kita akan bahas yang seru-seru ya. Tapi kali ini Ayah nggak cuman sendirian nih. Jadi nanti Ayah akan ditemani ya dengan dua orang yang cantik-cantik luar biasa yang akan menjawab seputar pertanyaan hari ini nih. Apalagi kalau kali ini di episode sekarang kita mau membahas mengenai tema World Food Day yaitu Right to Food for a Better Life and a Better Future. Nah, ini tuh maknanya apa sih dan maksudnya apa? Kita cari tahu langsung sama yang ahlinya. Yang sekarang sudah bersama dengan Ayah ada Ibu Ratna Wulan dari SSAPT halo MSC. semua Ini sobat Pompi. selaku pengawas farmasi dan makanan ahli Madya dan juga Ibu Ima Ananda SPM Epit selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Halo Iya, Ibu-ibu halo. cantik. Halo Halo Mbak Mbak Aya. Aya. Halo Ini Sobat Mbak Aya Pompi. apa Teh Aya? Ah, bebas deh boleh apa aja. Hari ini seneng banget karena nggak sendirian ya ditemuin sama, 2 orang yang seru-seru pastinya. Nah, sahabat Pompi, tadi mungkin Ayah udah sempat cerita sedikit nih tentang World Food Day. Nah, tapi kamu mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi hari yang bersejarah ini jatuh pada tanggal 16 Oktober tentunya. Tapi penasaran kan kenapa sih tanggal 16 Oktober dan kenapa juga ini diperingati sebagai World Food Day? Kita langsung tanya aja sama Bu Ratna dan juga Bu Ima. Bu Retno. Oke, terima kasih, Mbak Aya aja Ya. ya. Soalnya kalau, biasanya kita jarang panggil teteh, kita tuh Oke, siap. Boleh, Bu. biasanya panggil Mbak Aya gitu aja ya, biar deket gitu ya. Jadi, Hari Pangan Sedunia ini Mhm, biasa kita peringati, ini mhm, setiap tanggal 16 Oktober. oke. Ini bertepatan dengan hari lahir, FAO, jadi Mhm, Badan Pangan Dunia. Sebenarnya dia lahir di tahun 1945, oke. habis, ini ya Perang Dunia gitu ya. Mhm, Tapi baru kita peringati sejak tahun 1979. Jadi mhm, sejak,
tahun 1979 tiap tahun gitu ya kita akan memperingati Hari Pangan Sedunia ini. Jadi bagaimana kita menciptakan makanan yang mencukupi, bagaimana ketersediaan pangan, bagaimana ketahanan pangannya seperti itu. Jadi masyarakat ini bisa tercukupi gitu ya, karena pangan ini bukan hanya suatu mungkin komoditas gitu, tapi ini pangan itu adalah hak setiap orang seperti Oh, itu, Ayah. oke. Nah, itu kan tadi mungkin singkat cerita mengenai kenapa ada World Food Day Iya, gitu kan. Tapi setiap tahunnya temanya beda-beda nih iya. ya. Betul, Mungkin kalau beda-beda. tadi udah dijelasin sama Bu Ratna, Bu Ima boleh mungkin menjelaskan mengenai tema tahun ini nih. Maknanya sebenarnya apa sih Bu mengenai right to food for a better life and a better future? Ya, intinya sebenarnya Mhm. semua orang punya hak terhadap Mhm. pangan yang aman Mhm. atau terhadap akses. Mhm. Jadi mendapatkan pangan itu sendiri untuk tentu saja membuat hidupnya jadi lebih baik dan tentu saja nantinya ujungnya adalah masa depannya itu lebih cerah begitu. Oke. Gitu. Jadi memang ternyata makanan yang sehat, yang baik ini hak semua orang ya tentunya. Betul. Karena nggak cuman ketika dimakan hari ini, tapi juga untuk anak-anaknya kelak, untuk cucunya gitu, untuk generasi Iya. selanjutnya pastinya ya. Jadi memang mungkin kita sering dengar istilah kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Jadi kalau kita nabung makanan yang nggak baik berarti nanti ke depannya pasti kita menuai gitu ya, panen penyakit gitu ya. Tapi kalau dari kecil, dari ini ya istilahnya dari awal kehidupan kita sebagai manusia, ibu kita sudah mempersiapkan makanan yang baik untuk generasinya, maka nanti generasi yang istilahnya yang dihasilkan dari ibunya, yang dilahirkan dari ibunya menjadi generasi yang lebih baik, lebih unggul seperti itu. Jadi Iya. harus ingat kita semua gitu ya, kita adalah apa yang kita makan itu yang Oke. selalu perlu Iya, kita dan ingat. makanannya harus kualitasnya baik. Iya. Selain aksesnya, kita bisa mendapatkan makanan yang cukup, tapi Mhm. juga kualitasnya juga gitu Betul, ya. betul. Jadi makanan yang baik atau berkualitas itu berarti kita harus pastikan dulu aman. Ya, aman dari cemaran-cemaran, kemudian juga bergizi tentu saja gitu. Nah, dengan adanya kita makan makanan yang bergizi, cukup gizi, makanya tadi sesuai dengan tema ya, nanti kehidupan kita akan jadi lebih baik, terhindar dari berbagai penyakit, kemudian tentu saja masa depan juga kita menciptakan generasi yang lebih cemerlang gitu ya. Jadi tidak hanya perorangan, Ya. individu, tetapi juga komunitas dan juga negara. Masa Iya. depan suatu negara akan lebih cerah begitu. Oke, nah itu mungkin juga yang berhubungan dengan harapan kita bersama ya ke Betul. depannya. Tapi kenyataannya sangat disayangkan ternyata masih banyak nih Bu yang memang yang belum mendapatkan gizi yang seimbang, gizi yang cukup, gizi yang baik. Bahkan sekitar 733 juta orang gizinya juga masih belum terpenuhi, tercukupi secara baik. Nah, kalau dari Bu Ratna dan juga Bu Ima sendiri nih, gerakan atau solusi yang mungkin harus kita ambil apa sih untuk menangani ini semua? Mungkin dari diri sendiri itu hindari food waste gitu ya. Jadi kita itu mungkin dari masing-masing keluarga, dari masing-masing individu itu makan itu bukan apa yang kita mau, tapi yang secukupnya gitu ya. Jangan sampai kita membuang-buang makanan yang masih banyak. Kalau di Indonesia ini kita membuang makanan gitu ya. Ya. Jadi padahal kita harus mengingat masih banyak loh saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin makan 3 kali sehari. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ini ya, pada umumnya kita makan 3 kali sehari gitu ya. Terus 3 kali itu pun kita masih ada sisa. Padahal mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana masih banyak yang mau makan 1 kali sehari pun masih susah gitu ya. Jadi Iya. mungkin yang pertama mungkin tadi ya, makan sesuai kebutuhan kita gitu ya, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi gizinya gitu ya, Iya, betul. Bu Ima ya, mungkin seperti itu. Iya. Iya, jadi berangkat dari situ, tadi kan dari individu begitu ya. Juga kita harus peduli dengan rekan-rekan kita, keluarga, kemudian masyarakat itu. Jadi harus terbentuk solidaritas dan juga gerakan yang tidak hanya dilakukan oleh sendirian begitu ya, kolektif begitu, supaya kita memang memiliki tekad begitu ya untuk menciptakan ya tadi akses untuk pangannya ada, kemudian pangannya juga berkualitas begitu ya. Jadi semua orang
merata begitu ya, Mhm. mungkin ya Mhm. ininya aksesnya terhadap pangan yang berkualitas. Ini sekarang itu ada gerakan ini Mbak ya, apa ya, menggunakan lahan di rumah gitu ya. Oh, oke. Jadi Pekarangan rumah. pekarangan gitu ya. Mhm. Jadi misalnya nih di halaman kita sesedikit apapun halaman kita bisa kita manfaatkan. Misalnya kita menanam sawi seperti itu ya, sayur-sayuran yang gampang tumbuh, sawi, cabe gitu kan. Kalau perlu mungkin singkong gitu ya. Itu Iya. kan kalau saya di rumah gitu ya, ibu Mhm. saya tuh di rumah tinggal lempar mungkin Ayah ingat zaman dulu tongkat kayu. Benar, itu Jadi terjadi. Jadi tanaman. bakal jadi tanaman gitu ya. Ibu saya melempar itu batang singkong Singkong. tumbuh, Jadi melempar oke. biji labu gitu ya, Mhm. tumbuh jadi labu. Jadi Oke. tadi cuman kita mau atau enggak memanfaatkan lahan kita sesedikit mungkin pasti kita bisa. Kemudian mungkin misalnya nih itu mungkin dari sisi produk nabati gitu ya. Tapi Mhm. terus kalau hewani gimana? Sebenarnya gampang. Kita melihara aja ayam Betul. atau melihara Ikan bisa. ikan gitu Ikan ya. ya, sekarang banyak yang pakai Ikan lele ya. ya lele. Iya, pakai Kalau ember aja itu cukup lele ya cendol ternyata. kalau kita bilang. Karena Oh. karena kan itu tempatnya agak kecil gitu ya. Mhm. Jadinya Kecil-kecil ya kecil-kecil lele. lelenya gitu kan terus Oh, banyak bukan gitu. karena seperti gelas gitu Eh, ya. bukan. Jadi karena dia menggeliat banyak gitu Mhm. kan. Jadi kalau di tempat saya itu namanya lele cendol gitu ya. Jadi dipeliharanya di ember gitu ya, atau di bis beton gitu kan. Seperti tadi ayam juga sebenarnya kan ayam itu gampang meliharanya. Tinggal mungkin malah tadi ya yang awalnya food waste gitu ya. Kalau kita pelihara ayam udah kita kasihin ayam. Kemudian lele itu juga Betul, hewan yang makannya binatang omnivora ya, yang macam ya ya. apapun dia terima. Jadi Betul, betul. kalau mau gitu ya, kalau kita mau itu mungkin setiap tadi komunitas, setiap keluarga tadi ya membudidayakan sendirilah di pengarangan mereka untuk penyediaan pangannya baik dari nabati maupun dari hewani itu untuk mencukupi kebutuhan paling enggak lah untuk keluarganya lah atau mungkin tetangganya dan sebagainya. Oke, sebenarnya itu kan adalah sesuatu hal yang dari dulu memang Iya, udah ada, iya. tapi bahkan di era modern ini dikembangkan lagi dan bahkan jauh lebih mudah. Ada juga mungkin yang hidroponik ya Bu ya. Itu mungkin pengarangannya juga kecil tapi iya. ternyata jadi bisa. Betul. Nah, mungkin Banyak ini juga inovasinya. berhubungan dengan ketahanan pangan di era modern Ya. sekarang nih. Kan memang tantangan dalam memenuhi hak pangan di berbagai negara ini, termasuk Indonesia, pasti ada beberapa faktor besar Ya. nih Bu. Nah, itu boleh dijelasin nggak kalau mengenai ketahanan pangan di era modern? Biasanya masalah untuk pangan ini karena terkait cuaca ya. Mungkin sekarang besok hujan, sekarang panas gitu ya. Iya, Nah, itu juga Ekstrim gitu ekstrim ya. gitu ya. Bu Ima, perubahannya perubahan ya. suhunya cukup ekstrim. Ini juga akan mempengaruhi dari si tadi tanaman tadi ya. Jadi mungkin sekarang perlu dikembangkan lagi tanaman yang Lebih tahan lebih gitu ya, tahan gitu ya. terhadap cuaca ekstrim. Hewan ternak juga yang lebih tahan terhadap cuaca gitu ya Bu Ima. Nah, itu kan mungkin dari faktor cuaca ekstrim. Kita mungkin udah punya solusinya. Bagaimana kita akhirnya memilih ya udah tumbuhan atau hewan yang juga mungkin bisa bertahan hidup jauh lebih mudah gitu ya, jauh lebih kuat di cuaca ekstrim. Tapi gimana dengan faktor-faktor lainnya nih Bu? Mungkin ada ketergantungan pada impor pangan, lalu Iya, juga ada betul. distribusi yang tidak merata, ada pula tantangan sosial dan ekonomi. Apalagi sekarang kan perubahan ekonomi cepat gitu kan ya. Nah, itu bagaimana Bu? Iya, kalau terhadap impor pangan memang sebenarnya sudah banyak yang ini ya, ada kebijakan juga untuk kita mengurangi impor produk-produk pangan terutama yang memang pangan bahan pokok misalnya begitu ya. Banyak juga upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan tidak hanya produksi saja tetapi juga peningkatan aksesnya gitu ya dan distribusinya. Karena mungkin kita juga tahu Indonesia ini masih banyak sekali sebenarnya produk yang diproduksi begitu tetapi tidak merata Ya. aksesnya. Jadinya ada kecenderungan untuk melakukan impor yang ternyata lebih mudah
gitu ya, dibandingkan dari Dalam misalnya negeri iya sendiri betul, ya? dalam negeri yang memang Indonesia yang bentuknya kepulauan begitu, biayanya ternyata lebih Betul. besar begitu, jadinya lebih memilih yang impor itu. Nah, karena ya itu kemudahannya gitu. Jadi karena ada permintaan terhadap impor pangan masih banyak, otomatis masih dilakukan impornya. Jadi kayaknya kita perlu sama-sama bertekad begitu ya untuk mengurangi dan lebih memilih produk-produk dalam negeri gitu ya yang diproduksi oleh petani Indonesia gitu. Oke. Mungkin kembali ke pangan lokal gitu ya Bu Betul, Ima. Soalnya ya kan pangan misalnya nih lokal. mungkin saudara-saudara kita daerah timur gitu ya. Dulu kan mungkin makannya sagu, Iya. singkong. Sekarang ini mungkin memang paling enak nasi gitu ya. Jadi karena Kita karena dicampur di sini, ya, karena di Jawa mungkin. dikasih lauk apa aja masuk. Tapi kalau mungkin sagu itu kan mungkin ikan aja gitu ya. Nggak mungkin kan kita makan sagu lauknya tempe gitu kan. Nah, jadi tapi harus dikembalikan lagi gitu ya Mbak Ima. Jadi kesadaran kita untuk mengkonsumsi keanekaragaman makanan kemudian dikembalikan lagi ke masyarakatnya, ajakan makanan lokal gitu ya, makanan konsumsi pangan lokal yang ada di situ. Jadi nggak perlu nih orang misalnya daerah timur Indonesia harus mengambil beras dari Jawa, itu kan biaya transportasi menuju distribusi ke situ kan mahal ya. Jadi mari kita kembali lagi, kita giatkan lagi konsumsi pangan lokal di situ. Gorontalo itu terkenal jagungnya yang apa kalau kita bilang yang Milu siram. apa ini yang apa Milu siram. milu siram ya, yang apa kayak ketan gitu loh ininya, jagungnya kayak ketan gitu kan ya. Kembali lagi ke makanan lokal yang ada di situ, pasti kandungan gizinya juga sudah mencukupi gitu ya. Di NTT banyak kelor misalnya gitu ya. Jadi nggak usah kita terus aku harus makannya ayam. Mungkin kalau di daerah timur mungkin malah kayak ikan tadi ya. Nah, lebih banyak ikan. mungkin lebih banyak konsumsi itu saja, nggak usah nyari-nyari yang sapi misalnya gitu ya. Yang ada di situ saja yang apa ya istilahnya, yang dikonsumsi oleh masyarakat ya kembali lagi ke pangan lokalnya saja, nggak usah aneh-aneh. Dan itu perlu promosi. Nah. Itu perlu dipromosikan. Kalau pangan lokal itu ya memiliki kelebihan juga. Kelebihannya yang pertama akses ya. Betul. Akses pasti mudah sekali didapat. Dan perlu dipromosikan juga bahwa pangan lokal itu kandungan gizinya itu nggak kalah dengan mungkin ya pangan-pangan yang mereka dapat informasinya misalnya dari media gitu ya. Dari televisi atau radio, dari media sosial ada makanan ini yang lagi viral, pengen nyobain. Terus dari mulai nyobain itu malahan jadinya berubah pola makannya gitu loh. Iya. Jadinya lupa sama pangan lokalnya gitu kan. Ya padahal kami sih yakin gitu ya, dan pasti program juga sudah banyak ya. Program sudah banyak untuk mempromosikan pangan lokal ini dan tidak kalah itunya gizinya juga. Oke, berarti sebenarnya kan ini juga jadi solusi bagi UMKM sekitar juga ya Bu ya, ketika bisa mengembangkan makanan lokal gitu kan. Jadi memperkaya daerah tersebut juga sebenarnya. Apalagi mungkin secara biaya efektivitas juga memang lebih mudah. Nah, tapi selain itu mungkin kalau selaku instansi atau pemerintahan nih dari Bu Ratna dan Bu Ima, adakah mungkin inovasi dan teknologi yang sudah bisa dikembangkan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nih yang kita hadapi saat ini? Selain yang tadi mungkin selain kita fokus pada makanan lokal mungkin, tapi mungkin ada ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirancang oleh BPOM untuk melakukan inovasi dan teknologi mengenai ketahanan pangan ini. Iya, baik ya. Inovasi pasti dilakukan, dan teknologi pangan ini kan ada itu memang tujuannya itu untuk meningkatkan misalnya daya simpannya gitu ya, suatu pangan yang tadinya misalnya keripik kali ya. Keripik gitu kali ya. Keripik itu kita simpan di suhu ruangan itu paling juga berapa? Seminggu udah tengik misalnya gitu kan. Nah, itu ada teknologi yang istilahnya mengurangi ketengikan itu begitu ya, supaya bisa dinikmati lebih lama. Ya, contohnya seperti itu gitu kan. Dan tujuannya juga
tadi mengurangi food waste. Kalau makanan sudah diolah kemudian tapi ternyata daya simpannya itu cepat begitu ya, sementara belum sempat kita konsumsi, otomatis jadi dibuang kan ya gitu. Nah, tujuan dari teknologi pangan itu juga seperti itu. Ini contohnya ada beberapa sih Kak. Eh Seperti mungkin GMO ya. Nah, GMO itu apa? GMO itu genetically modified organism gitu. Sebenarnya itu awalnya dari tanaman. Gimana caranya punya misalnya padi ya, contoh. Padi itu lebih bernas. Udah ngerti bernas nggak ya? Berisi. Berisi begitu ya. Lebih bijinya tuh lebih berisi, kemudian bisa dipanen lebih cepat. Kemudian dia tidak membutuhkan banyak air begitu ya. Jadi itu salah satunya. Atau mungkin ada kedelai juga seperti itu ya. Nah, ini GMO ini jadinya pangannya itu memang lebih kuat gitu ya, semacam kuat. Tadi kan kita ada cuaca ekstrim gitu ya, salah satunya itu. Kemudian juga teknologi pangan sebenarnya sudah lama nih ya diupayakan, misalnya fermentasi. Oh iya, itu Nah, juga kita salah satunya teknologi ya. betul, memanfaatkan kayak misalnya sayuran gitu ya, buah-buahan gitu, atau biji-bijian juga bisa difermentasi supaya dia memiliki masa simpan yang lebih lama gitu, lebih lama bisa dinikmati lebih lama begitu. Bahkan sebenarnya makanan ini yang sudah matang lalu baru difermentasi juga bisa kan Bu ya? Bisa. Jadi mungkin kalau tempe kan memang dari awal sudah diniatkan untuk difermentasikan, Ya, tapi ternyata ada betul. makanan-makanan yang mungkin nasi hampir basi jadi rangginang misalnya, kayak gitu itu juga bisa kali ya Bu ya? Atau mungkin Itu makanan bukan fermentasi sih ya, tapi atau memang makanan yang lain mungkin kayak oncom juga Oh, iya. sebenarnya mungkin dari yang tadinya nggak niat bikin oncom, akhirnya yaudah deh dijadiin oncom oncom gitu. itu dari ampasnya tahu. Ampasnya Ditambah tahu masa bakteri. dibuang sih Iya, atau buat sayang ya. banyak sekali kan Iya ampas iya, tahu betul itu betul. jadinya ditambah kapang gitu ya. Mhm. Kapang terus jadi oncom, ternyata enak. Iya, ternyata sebenarnya banyak banget ya Bu makanan-makanan yang mungkin tadinya umurnya sebentar lagi sudah basi, sudah tidak bisa dimakan lagi, ternyata banyak cara sebenarnya di Indonesia ini apalagi ya, mulai dari makanan-makanan yang tidak dikira bisa dimakan pun ternyata bisa dimakan jadinya Tapi ya. jangan sampai basi ya. Jadi Iya. sebelum basi sudah Betul. apa ya istilahnya, sebelum basi diolah dulu. Kalau sudah basi itu sudah Jangan dong. jatahnya apa? Bakteri gitu Iya. ya. Jadi Semut diolahnya gitu ya. diolahnya sebelum dia menjadi basi, kita reproses bahasanya ya Mbak Ima. Kita reproses dulu untuk menjadi suatu pangan yang masih bisa dikonsumsi seperti itu. Iya, dan sebenarnya sekarang udah bisa ditemukan di mana-mana juga ya Bu ya, caranya, resepnya mudah Iya. ya, tinggal Iya, betul. googling Iya. gitu kan, lihat sosial media semua ada di situ lengkap. Dan tadi juga kita udah lumayan bahas banyak banget nih sahabat Pompia mengenai perubahan iklim, itu juga mempengaruhi ketahanan pangan. Lalu juga ada betapa pentingnya upaya kolektif untuk ngejaga ketahanan pangan ini. Nggak cuman tugasnya masyarakat, tapi tugas pemerintah, tugas kita semua untuk tentunya menjaga ketahanan pangan ini. Nah, di tengahnya tantangan ini nih ya, Bu Ratna dan Bu Ima juga pasti ada individu-individu yang mungkin ini mengambil peran yang luar biasa nih, yang ternyata berpengaruh dan juga memastikan bahwa keamanan pangan ini tetap terjadi gitu ya. Dan ini juga disebut food heroes, betul ya? Betul. Nah, ini Ayah penasaran nih, food heroes ini sebenarnya siapa? Apa? Ini apakah Superman-nya makanan kah? Atau gimana nih yang dimaksud food heroes nih? Iya, Bu Ratna gimana, Bu? Apa ya? Pahlawan pangan kalau kita bilang gitu Iya, ya. bahasa Jadi Indonesianya pahlawan pangan. semua orang yang apa ya, berjasa gitu ya terkait pangan ini. Jadi dari makanan itu ditanam gitu ya, dari petani gitu ya, dari petani yang menanam, kemudian nanti mungkin dari yang apa, yang memanen, yang nanti mendistribusikan, nanti ada apa, teman-teman di industri yang mengolah, bahkan ibu kita yang di rumah gitu ya, kita yang masak mungkin, atau mungkin apa ya, asisten rumah tangga dan sebagainya, itu sudah masuk sebagai
pahlawan pangan. Kemudian mungkin di instansi-instansi pemerintah gitu ya, Bu Iya. Ima, ataukah mungkin LSM dan sebagainya yang mereka peduli dengan apa ya tadi, keamanan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, ketahanan pangan tadi, itu adalah orang-orang, kelompok-kelompok yang bisa kita sebut sebagai food hero gitu ya. Oke, seperti Oke. itu. Ada satu lagi, Siapa, Bu? Ayo. kader keamanan pangan. Kita ada Oh iya. kita itu punya apa ya, agent gitu ya, Agent. agent of change, istilahnya mungkin perpanjangan tangan kita gitu ya, Mbak Betul. Ima. Jadi mereka itu yang membantu kita menyebarkan informasi-informasi keamanan pangan ke masyarakat gitu ya. Jadi enggak hanya terbatas itu saja, mungkin sebenarnya masih banyak sih yang di luar sana yang mungkin belum kesebut gitu ya. Tapi orang-orang yang tadi ya yang bersama-sama bergerak di bidang pangan tadi bisa kita sebut food hero. Food hero. Kalau lawannya food hero apa ya? Food villain ya. Food villain ya, ini yang mungkin buang-buang makanan, Nah, nggak itu mau tadi. ngabisin makanan. Nah, itu. Jadi Bisa ini diusulkan nih kayaknya. bisa diusulkan ya. Oke, Iya. jadi sebenarnya food heroes ini banyak dan bahkan datang dari rumah kita sendiri juga ya. Ibu gitu kita yang masak, terus juga mungkin kalau dari awal gitu, dari hulunya ada petani gitu kan. Ini ternyata kita semua tuh bahkan Semua, bisa betul, dibilang ya. sebagai food heroes, asalkan tidak membuang makanan pastinya ya. Oke, jadi ini memang sesuatu yang harusnya mulai disebarkan biar ada tagline-nya, mungkin harusnya ada pin-nya nih, Ada biar pin-nya ya. bangga ya semuanya. Saya food heroes nih. Itu juga mungkin akan menambah keinginan orang-orang untuk membantu ketahanan pangan pastinya. Nah, sebelum kita akhiri nih ya Bu obrolan hari ini, ada pesan kah yang mungkin mau disampaikan dari Bu Ratna dan juga Bu Ima mengenai bahasan kita hari ini pada sahabat Pompi, atau juga mungkin ada info-info menarik? Iya. Jadi bisa kita simpulkan tadi Mbak Aya sudah luar biasa nih menyimpulkan. Tadi Bu Ratna sudah menjelaskan sepanjang perjalanan pangan sampai kita nikmati itu banyak sekali yang berperan begitu ya. Ya. Dan semua orang itu memiliki kesempatan. Dan juga bukan kesempatan mungkin ya, harus sebenarnya ini harus menjadi pahlawan wajib ya. pangan atau food heroes begitu. Nah, ini juga tadi kita mendukung begitu ya agar ketahanan pangan itu terwujud. Tapi perlu diingat nih ya, kalau pangannya tidak aman, maka tidak layak juga kita konsumsi gitu ya. Dan ketahanan pangan juga tidak akan terwujud. Jadi there is no food security without food safety gitulah istilahnya ya. Gitu. Nah, untuk itu kita punya banyak ini ya kegiatan-kegiatan begitu sebenarnya ya. Sahabat bisa mengakses kegiatan-kegiatan kita, salah satunya adalah kita secara teratur atau setiap bulannya ada webinar Paman Kece, webinar keamanan pangan untuk konsumen cerdas. Oh, itu kepanjangan ya, webinar Iya, Paman betul. Kece. Kirain beneran ada paman yang kece nih. Nah, Belum ada webinar ini. belum ada maskotnya sih ya. Ada maskot. Iya. Oke. Ini nanti bulan Oktober berarti seri yang ke-10 tahun ini. Nah, kita juga mau bahas tentang food heroes ini ya. Iya. Nah, dalam rangka World Food Day juga gitu. Dan ini ya Mbak, karena kita juga mau mengambil keberpihakan kita kepada kaum disabilitas, memang kita gabungkan gitu ya. Jadi besok kita mengangkat food heroes, kemudian ada mungkin tokoh-tokoh disabilitas yang kita disabilitas plus dia food heroes gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya untuk mengikuti webinar Paman Kece. Tapi misalnya kelewat gak ikut, jangan khawatir karena di YouTube-nya Klub Pompi kita pasti ada. Kita masukkan di YouTube. Kemudian kita juga ada KIE langsungnya juga. Jadi selain tadi webinar, kita juga akan sosialisasi keamanan pangan. keamanan pangannya, ketemu langsung nih dengan sobat Pompi semua ya, jika ingin ikut gitu ya. Nanti kita akan ada agenda juga untuk pertemuan tatap muka ini. Tapi paling enggak yang webinar dulu deh yang Ini dibuka untuk umum, Bu? Iya, karena webinar kan berarti online ya. Bisa ikut lewat Zoom meeting. Nanti lihat aja nih di Instagramnya Klub Pompi, begitu ada informasinya.
Kemudian juga karena misalnya ada yang, saya kalau ikut Zoom meeting lumayan nih gitu ya kuotanya, bisa pakai YouTube Iya, gitu. kan Oh, biasanya Live lebih murah streaming-nya ya. ada. betul. Ada paket gitu ya. Oke, berarti sebenarnya semua informasi mengenai webinar Paman Kece ini pasti bisa didapatkan ya tentunya. Dan kalau ternyata bulan ini kelewat, masih ada bulan depan berarti ya? Masih pada bulan dan sebenarnya materi Mhm, yang sebelum-sebelumnya tadi kan masih bisa mhm. kita akses di Oke, YouTube. Jadi masih juga bisa ya. apa nggak bakal apa ya Ketinggalan ketinggalan ya. gitu kalau mau nonton yang Mhm. lewat-lewat gitu ya. Mhm. Bahkan yang tahun-tahun sebelumnya pun Oh, ada. tetap bisa ya. Masih bisa, Oke, ya. jadi ini pasti berharga banget nih ya buat sahabat Pompi di rumah yang mungkin pengen tahu mengenai ketahanan pangan, mengenai bagaimana cara menjaga makanan, bagaimana mendapatkan makanan yang sehat, menghindari makanan dari segala cemaran, itu semua pasti nanti bisa didapetin langsung dari materi Paman Kece ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ratna Terima dan juga kasih Bu Mbak Ima Aya. sudah menemani Terima aku kasih hari juga. ini. Sudah seru-seruan kita membahas food heroes dan juga ketahanan pangan tentunya. Sekali lagi selamat Hari Pangan Iya, Dunia ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan makanan yang sehat untuk generasi yang juga sehat pastinya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna dan Bu Ima. terima kasih Kak Terima kasih Ayam. juga Nah itu dia sahabat. sahabat Pompi, ngobrol-ngobrol Ayah bareng sama Bu Ratna dan juga Bu Ima. Seru banget ya, kita yang pastinya harus menjaga makanan, tidak buang-buang makanan karena kita semua adalah food heroes. Dan jangan lupa juga untuk tahu semua informasi lainnya, kamu bisa langsung follow Instagramnya di @klubpompi.bepom atau download aplikasinya di Bepom Mobile. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye sahabat Pompi.